kita kembali lagi nih di podcast Ngabuburit bersama Victory. Oke. Ya gimana kok kabarnya? Baik? Wah, Masih tambah baik sehat ya. Oh tambah sehat. Iya. Jadi gini guys, kita itu susah sekali untuk bertemu, susah sekali buat ketemu buat jadwalin podcast lagi ya kok. Soalnya Koko ini sibuk banget loh. Iya. Ya. Padahal rencananya podcastnya selama Ngabuburit nih berjalan, ternyata Kokonya sibuk. Sibuk ngapain nih kok? Iya, sorry ya Yuki ya. Memang banyak-banyak kemarin ini silaturahmi. Oh, silaturahmi. Iya, karena kan mau menjelang hari Lebaran. Iya. Selama bulan puasa itu banyak-banyak edukasi kayak gitu. Jadi edukasi ke nasabah gitu-gitu iya, ya. ke nasabah juga, mungkin ke partner-partner bisnis lainnya juga. Kita kan juga kolaborasi sama perusahaan-perusahaan. Oh gitu. iya. Bagus tuh bersilaturahmi, menjaga hubungan ya. Menjaga hubungan. Betul. Nah, ngomong-ngomong, kita ini mau lebaran ya Toko. Nah, Koko rencana liburan nih kemana nih? Kemana ya liburan ya? Yang pasti liburannya itu untuk healing ya. Oh iya, healing Maldives ala-ala. itu. Wih, Maldives langsung ya. Ikut ayo Ki. Waduh, boleh. Jangan jauh-jauh lah. Yang deket-deket dulu aja. Oke, Balekambang. Balekambang, dekat 2 jam dari sini iya, ya. cuman jauh ya kelasnya dari Maldives ke Balekambang. Iya, kayak langsung jatuh gitu. Iya, ya udah ke nasi pecel, enggak ya. Tambah turun Tambah turun ya. Tambah turun. Kemana ya? Ya pokoknya yang bisa buat refresh otak lah. Oh iya, kolam supaya renang mungkin. Jadi biasanya kan bisa lihat view yang bagus, terus enak tuh kalau di pinggir kolam renang sambil makan kentang goreng. Wah, enak terus liatin juga profit gini. Trading for living. Wah, enak. Oke, mantap. Iya. Oh, jadi kalau selama libur lebaran tuh masih bisa trading ya, Ko ya? Bisa. Oh, masih bisa. Iya. Kecuali hari Sabtu Minggu ya yang market. Betul, tetap Sabtu Minggu tetap libur masihan. Oke, Iya. kita mau masuk ke topiknya nih. Oke. Nah, gimana, kemarin kita kan udah ngomongin tentang trading. Oke. Koko pasti tahu dong untuk belakangan ini isu-isu terkait yang lagi rame banget tentang minyak trading. goreng? Loh, Oh, kok bukan. minyak goreng? Oh, lain. Kan trading Lain. juga minyak. Oh iya benar iya. juga, Iya. tapi beda ya. Oh, beda. Aku mau ngomongin tentang robot, Niko. Robot. Oke, menarik. Terus kenapa robot? Nah, kan sekarang lagi rame nih robot, ada yang ilegal, ada yang lebih percaya robot soalnya lebih gampang dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama-tama aku mau nanya, robot yang di trading tuh kayak gimana dan apa sih bentuknya gitu? Oke, robot yang di trading itu basisnya adalah software ya. Oh. Jadi platform trading itu kan basically dari MetaTrader. Kalau ini ambil contoh yang di brokernya Victory ya. Oh iya, di boleh. Victory itu kan pakai MetaTrader 5 tuh. Ha-ha. Nah, itu kan termasuk software ya. Jadi Iya. platform untuk trading itu di MetaTrader itu sudah ada konten-kontennya semua. Nah, baik itu indikator, terus juga bisa lihat dari login password, itu ada masuk semua di situ. Terus orang-orang ini punya fitur tambahan nih. Namanya gitu. robot. Nah, bentuknya itu disebut dengan expert advisor. Jadi bahasa sederhananya sih robot. Jadi bukan robot yang bergerak itu ya. Oh, bukan. Cuman ini kita bisa memerintahkan robot itu membantu kita automatically dalam sistem trading. Oh, membantu ya sistemnya. Membantu. Ha-ha. Nah, kalau secara garis besarnya robot trading itu membantu kita saat kita beraktivitas. Contohnya kalau orang trading itu yang mungkin bisa analisa ya, belajar sudah ahli analisa dalam trading, dia pasti manual dulu. Oh, nah, gitu. setelah itu dia mengembangkan dengan sistem algoritma, yaitu dibahasakan dalam bentuk bahasa Pascal. Terus dikolaborasikan dengan sistem IT ya, karena saya mungkin bukan backgroundnya IT, jadi gitu. saya kerjasama dengan teman-teman yang ada yang sudah paham nih gitu. Berpartner gitu Berpartner. ya. Nah, itu yang bidangnya IT itu paham dengan bahasa Pascal, dia masukkan ke software di platform, dimasukkan, itu namanya robot. Oh gitu. Nah, biasanya dalam bentuk file EX4 biasanya. EX4. Iya, jadi kalau mungkin orang-orang yang lagi nge-hype robot nih sekarang, dia nggak nerima filenya. Oh, nah, gitu. itu yang dinamakan dengan ilegal juga. Nah, bukan hanya itu yang dimaksudkan dengan robot-robot ilegal itu, dia tidak masuk ke broker partnership dari Bapepti, alias gitu. Dia sendiri gitu ya. Iya, jadi yang terpenting di sini adalah soal yang dibahas robot trading kemarin itu, membahasnya adalah soal broker, bukan membahas soal robot tradingnya.
Jadi memang kemarin ada dua case nih. Yang pertama yang dipermasalahkan adalah soal tentang robotnya sendiri tidak diberikan file asli, ya cuma kopian aja, kopian masukkan di akunnya dia. Terus ada salah satu tim IT yang untuk memasukkan data-data tersebut. Jadi contohnya gini, Ko Hendy sebagai pemegang tim IT, Yuki sebagai marketingnya nih misalkan. Nah, yang berurusan dengan IT, yang berurusan dengan login, password dan akun itu saya, Ko Hendy sendiri. Jadi saya bisa menggerakkan semuanya. Nak masukkan akun si Bapak A, Bapak B, Bapak C, itu saya bisa covering semua, saya sebagai adminnya juga. Gitu. Tapi filenya saya pegang sendiri, nanti saya kopikan ke seluruh membernya saya. Nah, gitu. Jadi memang kalau yang bener-bener asli itu harus terima file aslinya juga. Gitu. Berarti harus berupa file. Berupa file. Nah, apa namanya, robotnya ya. Betul. Nah, itu nanti juga bisa dalam arti berupa file ini kan nggak bisa dipegang gini ya. Iya. Nah, biasanya bisa dikirim dalam email, itu bisa download lewat email atau minta tolong untuk dikirimkan melalui flash disk, flash disk. Nah, itu kan bisa diterima. Nah, istilahnya kita menerima bentuk secara fisiknya juga, cuman fisiknya adalah hardware. Nah, di dalam hardware ada softwarenya kan, ya sama. Flash disk masuk kan berupa hardware nih flash disknya. Dalamnya ada data nih, filenya. Nah, ini yang kita maksudkan. Gitu. Kalau yang dipermasalahkan di luaran itu tidak menerima filenya tersebut. Jadi langsung udah ke program sudah gitu ke ya. Program. Itu yang baru ilegal. Itu yang ilegal seperti itu, ciri-cirinya yang paling utama seperti itu. Berarti masih banyak ciri-ciri yang lainnya gitu ya, Banyak. Iya. Nah, buat di Victory sendiri nih, kan kita ngomongin tentang Victory ya terutama ya. Di Victory ini ada robot nggak sih, Ko? Kalau di Victory sendiri kita bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Bekerja sama, berarti berpartner. Nah, kenapa kok Victory tidak pernah membentuk atau menciptakan robot sejatinya? Karena memang ingat di YouTube sebelumnya mungkin ya. Berarti harus nonton dulu nih kalau yang belum nonton ya, Ko ya. Karena Victory sendiri berbasisnya adalah PT Brokerage atau perusahaan PT Victory adalah perusahaan brokerage dinaungi oleh Bapepti. Jadi kita bukan penyedia layanan robot. Nah, lain. Kayak gitu. Jadi kalau PT Victory sendiri punya pihak ketiga, yaitu orang lain, yaitu ya tim-tim yang ahli di bidang IT, ahli di bidang trading juga, maka berkolaborasi. Nah, karena orang yang pintar IT belum tentu bisa trading. Betul. Yang orang trading belum tentu bisa IT. Betul juga. Kalau Yuki kan pintar semuanya nih. Pintar apa nih? Pintar makan. Pintar makan. Harus itu. Iya. Gimana cateringnya lancar? Promosi ya kita. Promosi ya kita ya. Lanjut lagi nih, Ko. Apa tadi ya? Apa ya? Robot, iya. Di Victory katanya bekerja sama dengan partner. Partnernya ini boleh disebutin apa enggak nih? Partnernya kita satu kapal Victory itu sudah ada satu tim partnernya sendiri. Oh gitu. Nah, kebetulan memang kita orang-orangnya ini ya dalam tanda kutip kita nggak berlabel ya, dalam arti ya memang yang ahli. Coba nanti tak tanyakan ya namanya apa, timnya mungkin gitu. Tim abal-abal ya, bukan ya? Mungkin. Jangan dong, jangan. Nanti pasti tim resmi lah ya. Iya, pasti. Karena gini, memang di Victory ini kita kerjasamanya dengan pihak ketiga itu robotnya sangat murah. Kayak gitu. Jadi di tempat-tempat lain mereka penjualan robot itu biasanya angka 2 digit loh. Jadi udah bilang puluhan, bahkan 3 digit sampai ratusan juta. Kalau di Victory kita dapat kemarin dengan tim yang ada sekarang ini, budgetnya sangat murah, di bawah harga 4 juta. Wow. Jadi harganya cukup murah sekali. Kita dapat kasih harga tadi 3 juta rupiah ya. Jadi udah dapatkan file asli dan mereka bisa untuk tahu sistem kerjanya robot itu seperti apa. Nah, itu transparan kita. Maka dari itu Victory tidak mau disebut Victory sendiri menciptakan. Memang Victory nggak pernah menciptakan, hanya broker saja gitu. Nah, setelah itu pihak ketiga ini membeberkan semua nih. Nah, algoritma seperti ini dijelaskan semua. Caranya seperti ini, untuk gitu. Beli dan jualnya kayak gimana. Betul, gitu ya. Gitu. Sebenarnya bagus sih kalau misalnya ada robot dan lain sebagainya, membantu kita supaya nggak bingung-bingung ya kan, kok kayak udah langsung kayak ke setting dan lain sebagainya. Gini, kalau masalah robot itu memang memudahkan kita. Ini kalau pengalamannya Kohen ya, Kohen sendiri yang pernah sebagai trader, sebagai juga
dulunya sih di Victory saya sebagai konsultan juga. Dan ini ada regulasi baru mau naik ke wakil pialang ya. Jadi sekarang ini karena maraknya robot trading tersebut, di Victory sendiri harus punya sertifikasi wakil pialang. Iya, aku juga dengar-dengar kayak gitu. Iya. Harus wakil pialang. Iya, jadi punya lisensi. Lisensi sendiri bukan cuma perusahaan, tapi dari istilahnya kalau di perusahaan itu kan dulu ada tim macam-macam ya, tim analis, tim marketing gitu, digital marketing dan staff yang lainnya. Nah, kebetulan kalau di Victory ini untuk mengedukasi nasabah itu harus sebagai wakil pialang. Harus ya. Ya, jadi buat teman-teman nih kalau ditawarin sama broker lain dan belum berwakil pialang atau berlisensi, itu perlu diperhatikan ya, Bu ya. Perlu diperhatikan dan perlu dipertanyakan. Gitu. Begitu. Harus resmi nih. Resmi, dan itu memang sudah terdaftar juga di website resminya pemerintah. Oh gitu. Ya, di bapepti.go.id. Ini go ya, bukan ko ya. Kalau go berarti government, itu resmi. Kita nggak bisa buat itu mungkin abal-abal ya kok ya, itu mungkin dibuat sendiri sama masyarakat yang pintar IT. Nggak bisa, Bro. Nah, jadi ini memang resmi dari pemerintah kayak gitu, dan itu sudah ada websitenya resmi sudah sejak ya sebelum berdirinya Victory mungkin ya, karena Victory kan masih sejak 2003 ya. Sebelum itu kan masih ada yang lebih senior lagi ya, itu sudah ada gitu kayak gitu sih. Jadi kalau kaitannya robot terus kaitannya dengan broker lokal sendiri itu kita harus punya lisensi khusus yaitu resmi dari pemerintah Indonesia kayak gitu. Jadi pastikan brokernya resmi, yang menawarkan, yang mengajak untuk berbisnis trading ini juga adalah wakil pialang kayak gitu. Kalau bukan wakil pialang, gini, bukannya nggak boleh sih ya. Kalau sekarang justru malah diperketat ya intinya nggak boleh sih memang, karena kenapa? Takutnya ada salah penyampaian kayak gitu. Karena orang trading ini kan sulit-sulit dimengerti ya, gampang dimengerti dan sulit-sulit dimengerti begitu. Apa sih ini, kenapa kok tidak ada barang tapi bisa diperdagangkan seperti itu. Nah itu kan secara logika kan kadang-kadang sulit untuk dimengerti ya gitu ya. Maka dari itu kalau di wakil pialang, orang-orang yang sudah berkecimpung sebagai lisensi wakil pialang, mereka bisa menjelaskan itu karena ada bener-bener di training khusus oleh Kementerian Perdagangan. Gitu. Yaitu yang dinaungi dengan adanya badan pemerintah ya, yaitu Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, itu menjelaskan semuanya kayak gitu. Jadi hadirnya trading ini untuk masyarakat itu bukan untuk cuma soal profit. Kalau soal profit ya kita dagang apapun, handphone pun juga bisa profit ya gitu ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana manajemen resiko, itu sih ke situ. Oh gitu. Untuk masalah training wakil pialang nih, kok aku jadi kepo ya. Kalau misalnya mau daftar nih kok, supaya bisa kemana-mana biar bisa nawarin juga untuk berlisensi wakil pialang tuh kayak gimana sih? Kok ada ujiannya ya kalau nggak salah ya? Oh ya betul, ada ujiannya. Ada ujiannya. Terus ada apa lagi nih? Ya ujian, kemudian harus belajar ya. Oh harus belajar juga. Ya jadi sebelum gini, ujian masih belajar lah iya. ya. Jadi gini, syarat umumnya adalah harus berpartner dulu dengan satu perusahaan pialang. Gitu. Misalkan Yuki gini ya. Yuki man dari BINUS ya kan? Iya benar. Biasanya misalnya ada fresh graduate nih memang. Fresh graduate, dia daftar, dia masuk sebagai istilahnya karyawan di suatu perusahaan pialang. Kita training dulu di perusahaan pialang tersebut, lalu kita ajukan ke pemerintah yaitu Bapepti, yaitu Pemerintah Perdagangan. Nah, setelah itu nanti diajukan juga untuk pendaftaran. Setelah itu kita mengikuti pelatihan dulu. Setelah pelatihan baru ada ujian kayak gitu. Jadi harus belajar dulu tahapnya. Karena kita nggak boleh sekedar untuk menjualkan. Oh gitu. Ya, karena ini produk yang kita tawarkan ini bukan produk biasa ya. Karena tidak semua orang itu sekali lagi. Ini kan nggak ada bentuk barang nih, tapi adalah bentuk produk turunan, yaitu derivatif. Bahasa secara resminya derivatif, produk turunan. Iya. Kalau orang yang berkecimpung di bidang ekonomi, dia pasti paham soal tentang derivatif gitu. Ya sepertinya menarik ya kalau misalnya kayak aku nih misalnya, kok aku mau daftar dong jadi trainee wakil pialang gitu. Bisa ya? Bisa, karena gini sejatinya kalau menjadi wakil pialang itu kita tidak memandang dari kamu lulusan apa sih Ki, kamu lulusannya jurusannya dulu apa gitu. Oh aku dulu tata boga, bisa nggak? Oh bisa aja, selama dia mau belajar loh ya. Tapi mohon maaf nih kalau yang persyaratan utamanya kemarin harus yang berlisensi strata 1 atau
S1 ya. Oh gitu. Jadi Oh berarti jenjang- aku harus lulus dulu nih. Iya. Oh, jadi nggak bisa langsung nih habis ini daftar, nggak bisa, harus. Tapi harus belajar dulu memang. Iya. Tapi kan lebih enak gini Ki. Misalkan kalau kamu kayak contoh case-nya kayak kamu gini ya, kamu mau ikut dulu setahun 2 tahun dulu di Victoria sambil banyak menyerap ilmu kan. Iya, iya. Kan lumayan kan. Misalkan kayak Koko gini sudah ikutin ujian wakil pialang nih. Ki aku man bisa cerita ke kamu kan. Iya, iya, aku iya. dapat soal kayak gini, case Dapat kayak gini. sharingnya Nah, gitu ya, Ko, nanti ya. kalau kamu ada gini bisa kayak gini, bukan bocoran soalnya sih, Iya, tapi kan iya. cuma sekedar ya pengalaman pribadi. Pelajarannya apa aja gitu kayak gitu. gitu. Jadi Asik juga. karena itu memang apa ya, pelajaran sih bener-bener aku pikir sih kayak apa ya, kok man mikirnya cuman wow, ini nama kita terdaftar loh gitu ya. Jadi Iya, iya. yang bergengsi itu nama kita terdaftar di Di Bapepti-nya ya. Bapepti. Dan itu ada SK-nya juga. Oh. Jadi itu nggak main-main. Ibarat kalau kita apa ya, seperti bisa dibilang misalkan kita mendaftarkan di suatu perusahaan, kita ini memang benar-benar diakui sama Pemerintah dan perusahaan. Jadi kayak gitu. mau nawarin apa, oh ya nama saya Iya. sudah ada terdaftar ini, Betul. sudah terpercaya gitu Sudah ya, Ko, terpercaya ya. gitu. Asik banget memang kalau misalnya bisa daftar, terus bisa join juga. Iya, kayak gitu. Untuk keuntungannya juga pasti banyak juga, apalagi kalau misalnya dibantu sama robot yang membantu itu, benar ya, Ko ya? Betul. Jadi memang sekali lagi dasarnya kita kalau ikut sebagai wakil pialang kaitannya dengan robot tadi, di robot ini kita cuman memfasilitasi robot itu. Jadi kita sebagai wakil pialang itu misalkan sudah jadi wakil pialang itu kita nggak boleh pro dengan namanya kita untuk unsur pribadi kita. Contohnya seperti ini. Oh karena adanya robot, kok Hendy bisa beli robot itu, terus aku lebih pro untuk cari profit keuntunganku sendiri. Keuntungan aku sendiri nggak bisa. Oh, nggak Jadi bisa. wakil pialang ini ditunjuk sebagai wakil pialang itu juga itu untuk mengedukasi nasabah, mengedukasi masyarakat. Jadi mereka apalagi di tengah pandemi kemarin ini kan sangat bermanfaat. Iya. Ya, Untuk mengedukasi sedikit, juga. iya, sedikit prihatinnya adalah banyak masyarakat di Indonesia ini yang sudah berkecimpung di robot-robot ilegal itu tadi, yang sedikit membuat kita tuh prihatin, sedihnya di situ. Karena memang mereka kurang edukasi di situ. Nah, itu. Jadi susahnya juga repotnya juga ya memang kalau waktu itu belum diperketat juga di Indonesia ini kan ya kita memang harus mematuhi peraturan ya, peraturannya ada di kita di penguasa pemerintah ya kita harus tunduk juga sama pemerintah. Kita ngikutin aturan yang ada. Nah, waktu itu mungkin masih belum seketat ini karena mungkin belum kebobolan ya bahasanya ya. Jadi ya agak luas-luas saja mereka ya. Oh, yang kok profit ya, dan dalam bentuk tabel mereka bisa sebutkan. Tabelnya hari ini profitnya 1, sekian persen, besok dapatnya 2 sekian persen itu. Ya, secara manusiawi akal sehatnya kita kan wah, lumayan ya. Apa kita yang udah mungkin buat investor-investor yang sudah berkeluarga kan lumayan. Aku mau nyekolahin anakku nih ke luar negeri misalkan itu. Biaya dari mana? Masukin aja gitu kan. Nah, terus ternyata akhirnya ujung-ujungnya nggak bisa di withdrawal, nggak bisa melarikan dana kan kasihan juga kayak gitu. Jadi yang punya harapan akhirnya sudah sampai setinggi langit ya turun langsung ngedrop gitu ya, Ko ya. Kasihannya di situ. Tapi memang dasarnya kita nggak boleh untuk membicarakan soal profit itu ada batasan, nggak boleh. Jadi di bisnis trading itu basicnya adalah 2 hal, yaitu pastikan dia adalah legal dan pastikan sudah secara logis. Kalau mereka memikirnya nggak legal ya sudah pasti jelas banyak unsur apa ya, tidak sejahtera ya, tidak aman dan tidak damai sejahtera itu ya. Tapi kalau mereka logis dan mereka memastikan itu legal pasti aman ya. Jadi kalau misalkan profitnya wah aku ada ditawar nih kok dari temanku profitnya 1 bulan bisa sampai 70% nih gitu. Kan pasti kayak harusnya dipikir-pikir ya, 70% secepat itu gitu ya. Kan nggak logis ya. Iya, benar gitu. banget. Tapi kalau cuma profitnya 3%, 4%, ya mungkin masih masuk akal ya, iya, karena iya, logis. Karena kan kita membandingkan dengan bisnis-bisnis secara konvensional dan investasi, misalkan investasi apa, deposito dan sebagainya, berapa persen itu kan masih ada. Gitu sih lebih tepatnya Ki.
Oke. Mungkin kedepannya kalau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol lagi, temanya udah bukan ngabuburit lagi nih kok. Temanya lain. Temanya lain. Iya. Kok mau tema apa nih biar Apa asik ya? nih? Kalau pas podcast ini jangan di ruangan Ki. Oh, jangan di Iya. ruangan. Mau di mana? Di alam. Di alam, di Iya. hutan gitu ya kita podcast. Bukan. Oh, bukan. Di pantai gitu Oh, kan. di pantai. Iya. Asik juga kayaknya kalau podcast di Iya, sambil pantai. minum es nih. degan itu enggak Wih. boleh. Ntar lagi mau buka puasa ya? Iya, nggak boleh ya ngomongin kayak gitu, bisa Iya. mokel nanti Iya. ya guys. Saya kepingin ya. Iya, sudah nih. Oh iya. Oke, segitu dulu ya mungkin kok ya. Mungkin Oke. kita next kita bakal ngomongin tentang trading-trading yang lainnya. Boleh. Kemarin sih janjinya mau menampilkan gimana cara trading atau chart dan lain sebagainya itu ya kok ya. Mm-mm. Nah, mungkin kedepannya kita bisa ngomongin tentang itu. Oke? Boleh. Boleh Oke, siap. dong. Mm-mm. Siap pasti. Kita harus nyesuaiin jadwalnya sama Ko Hendy dulu ya guys ya, karena Ko Hendy ini super duper sibuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap aja langsung di follow IG-nya di @jubile_signature apa? Signal trade. Signal Trade. Ya. Sampai lupa nih. Iya, signature itu tempat kita bertemu dulu ya. Oh iya. Oke. Ya sudah, sampai sini dulu. Sampai jumpa.